Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Putri Puspita dari tingkat 2A. Jadi di sini saya akan membuat video mekanisme persalinan. Apa sih mekanisme persalinan itu? Jadi mekanisme persalinan itu adalah proses rangkaian perubahan posisi pada janin pada saat proses persalinan. Nah, mekanisme persalinan melibatkan dua komponen penting. Yang pertama ada panggul dan yang kedua ada kepala janin. Nah, untuk bagian panggul ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian atas, yang kedua ada bagian tengah, dan yang ketiga adalah bagian bawah. Untuk bagian atas itu terdapat bagian atas simfisis, lalu ada promontorium, linea innominata. Dan untuk bagian tengah itu terdapat bagian bawah simfisis, sakrum, dan spina ischiadica. Untuk bagian bawahnya itu terdapat koksigis. Nah, yang ini. Lalu di bagian panggul ini terdapat 4 coach. Yang pertama ada coach 1, coach 2, coach 3, dan coach 4. Untuk coach 1 itu dia sejajar dengan PAP. PAP sejajar dengan yang tadi saya sudah jelaskan bagian atasnya apa. Lalu yang kedua, coach 2 itu sejajar dengan coach 1 dan sejajar dengan bagian bawah simfisis, lalu sakrum, dan spina ischiadica. Lalu untuk coach 3 dia sejajar dengan coach 1 dan coach 2 yang tadi saya sudah jelaskan juga. Untuk coach 4 dia sudah sejajar dengan koksigis. Nah, untuk kepala janin ini terdapat ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, dan ada sultura sagittalis. Nah, sultura sagittalis ini adalah garis yang menghubungkan tengkorak kepala janin. Terus pada saat proses persalinan ini terdapat 2 diameter yang penting. Yang pertama itu ada suboccipitobregmatica. Nah, dia itu bentuknya seperti bandul seperti ini, lalu dia diameternya 9,5 cm. Lalu yang kedua ada fronto occipitalis, dia melingkar seperti ini. Nah, diameternya 9,5 sampai 12,5 cm. Sekarang kita langsung saja jelaskan mekanisme persalinan. Jadi mekanisme persalinan itu ada 7. Yang pertama ada disken, fleksi, engagement, putaran paksi dalam, lalu ekstensi, putaran paksi luar, dan ada ekspulsi. Nah, untuk yang pertama itu ada disken. Disken itu adalah penurunan. Nanti jadi bayi akan menurun. Untuk di bagian PAP, kenapa bayi menurunnya melintang? Karena di bagian atas PAP, di bagian PAP ini bagian besarnya yaitu melintang. Jadi seperti ini. Nah, saat terjadi disken akan terjadi fleksi juga. Jadi disken sama fleksi terjadinya berbarengan. Ketika sedang menurun akan terjadi juga fleksi, dagu mendekati ke dada seperti ini. Menurun. Nah, sudah seperti ini, sudah menempel dengan spina ischiadica, itu disebut dengan engagement, sudah terikat ya. Sehabis itu, ketika sudah terikat akan terjadi putaran paksi dalam. Jadi kepala bayi akan berputar 45 derajat seperti ini, tetapi yang berputar hanya kepala dan sedikit bahu yang berputar, badannya tidak berputar. Jadi seperti ini. Nah, lalu ketika sudah terjadi putaran paksi dalam, kepala bayi akan melakukan ekstensi. Nah, jadi ekstensi itu kebalikan dari fleksi. Kalau fleksi itu dagu mendekati ke dada, kalau misalnya ekstensi ini dagu menjauhi dada, menanjak seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi sudah lahir dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu ya. Lalu bagian badan ini masih melintang. Nah, terjadilah di sini putaran paksi luar. Jadi badan akan menyesuaikan posisi janin yang sudah keluar seperti ini. Nah, sudah seperti ini terjadilah ekspulsi. Ekspulsi itu sudah lahir dari bagian kepala, badan.